Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kita, karunia kebaikan. Jadi di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak limpahan rahmat dan berkah, berikan ampunan, berikan banyak kebaikan kepada kita, yang mana kita sebagai hamba Allah dan pengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah dan tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW berserta para sahabat dan pengikutnya, yang insya Allah kita menjadi bagian dari pengikut Nabi besar Muhammad SAW yang disertakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini setelah sholat subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada ibadah Bapak semua, dari ibadah sholat subuh berjamaah dan juga ibadah tarawih yang tadi malam kita selenggarakan, dan sholat malam Bapak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik. Pagi ini pula kita mengikuti dari kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai Nasihin Basyeban yang insya Allah sudah siap di kita. Marilah kita segera dengarkan, kita ikutin, yang insya Allah apa-apa petunjuk daripada beliau, arahan daripada beliau menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الله العظيم وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين، وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وخص بذكره DKM Masjid Kuba Taman Royal 2 dengan segenap pengurus yang hadir pada subuh 20 Ramadan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, seraya kita bersyukur Allah memberikan kita dua nikmat. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Dua nikmat inilah yang banyak maghbunun
dilupakan, dilalaikan, ditinggalkan, diacuhkan, dan mungkin bisa jadi mereka semua benar-benar tidak sadar bahwa dua nikmat inilah yang memang seringkali kita membuat Allah mencabut satu persatu nikmat itu, yakni as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan luang waktu. Maka alhamdulillah kita menggunakan dua nikmat, yakni nikmat sehat dan waktu yang luang untuk duduk bersama menuntut ilmunya Allah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik di dunia dan akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mudah-mudahan duduknya kita di subuh pagi hari ini adalah satu ikhtiar, satu upaya, satu bentuk bagaimana kita mengikuti risalah baginda Nabi SAW dan kita jadikan sebagai wasilah perantara surga, sebagaimana dalam riwayat satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapapun kita, tanpa peduli latar belakangnya, asal usulnya, kalau kita menjadikan waktu-waktu kita adalah ikhtiar untuk menuntut ilmunya Allah, maka ketahuilah bahwa dia telah memudahkan langkahnya juga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, pembahasan terakhir di bulan Sya'ban qabl Ramadan, kita membahas tentang at-tarjih al-qira'ah wal qari' ala ghairihima, dan juga fi iqram ahli al-Quran wan nahyi an idha'ihim. Apa itu? Yakni kita membahas tentang bagaimana keunggulan seseorang yang membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran kepada selainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam keadaan yang seperti ini, di mana disabdakan oleh baginda Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan seseorang, derajat yang mulia atas sisi hambanya dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab karena orang tersebut membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya. Maka wa yada'u bi akharin, begitu juga sebaliknya, dan merendahkan kedudukan hamba-hamba yang lain. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mencari tahu tentang Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, bahkan mereka sudah meninggalkan Al-Quran tanpa mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan perhatian kepada Al-Quran. Apalagi terlebih kita saat ini berada di dalam di mana bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, unzila fihi Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran huda, maka ketahuilah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, sebagaimana dalam suratul Baqarah di ayat ke-38. Allah mengatakan siapapun yang mengikuti petunjuk, yakni Al-Quran, maka dia akan memiliki dua sifat. Apa itu? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak akan merasakan kesedihan perkara duniawi, karena dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasakan kesedihan karena yakin betul dengan dia ikuti Al-Quran, dia akan memberikan terangnya hati, cahaya yang meliputi jiwa sanubarinya, yang memberikan petunjuk kepada dia akan keyakinan surganya Allah Subhanahu wa taala sebab Al-Quranul Karim. Begitu juga di dalam surah Taha di ayat ke-123, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapapun kita, kalau kita mengikuti hidayah, apa itu hidayah? Al-Quranul Karim, maka hidupnya tidak akan tersesat, hidupnya pun tidak akan celaka, baik di alam dunia maupun akhirah.
dan juga ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan hudan linnas, yaitu hidayah kepada segenap manusia. Artinya manusia makhluk, bukan hanya yang beriman kepada Allah, tapi mereka yang belum beriman, maka Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat mereka menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin sekalian rahmati Allah, maka hari ini hari yang ke-20 Ramadan, hari di mana kalimat marhaban mulai terdengar lirih, mulai terdengar sayup-sayup, di mana datang Ramadan, awal-awal sebelum datang Ramadan, seolah kita memampang status-status di WA. Marhaban, selamat datang, duhai tamu yang mulia yang aku nanti-nanti sepanjang tahun. Hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Hadirin sekalian, apa kira-kira yang pantas buat kalimat yang kita bisa ucapkan untuk Ramadan? Cukupkah dengan kalimat ilal liqa, sampai ketemu kembali tahun depan, yang di mana Ramadan tetap akan datang, tapi belum tentu kita akan berjumpa dengannya. Lalu apa yang kita bisa perbuat untuk Ramadan? Apa yang kita bisa lakukan demi Ramadan? Apa yang kita bisa persembahkan untuk tamu yang agung itu? Maka mudah-mudahan tersisa 10 hari, mulai malam hari nanti, malam 21, malam 22, terus sampai malam terakhir. Jadikanlah momen-momen terindah untuk hidup kita, di mana setiap orang merindukan untuk berjumpa dengan Ramadan. Bahkan umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk mendapatkan 10 malam terakhir itu. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Dukhan diterangkan di ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Di mana ada malam yang berkah, malam yang mulia, malam yang diagungkan oleh setiap makhluk yang dicintai Allah. Para malaikatnya Allah turun semua untuk melihat satu persatu hambanya. Bahkan dalam suratul Qadar, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Inna anzalnahu fi laylatil qadar, sampai tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Turun para malaikat yang mulia untuk satu persatu menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Hamba-hamba yang menghabiskan waktunya untuk Allah. Hamba-hamba yang tidak mau ketinggalan dengan momen dan saat-saat terindah di dalam hidupnya. Di mana kemudian dia bersujud, dia menangis, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah mereka, agar ketaatan mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia keluar dari Ramadan dalam keadaan al-aidin wal-faisin. Menang dari pertarungannya dengan hawa nafsu. Sukses untuk tidak menuruti syahwat dunia. Dan dia menjadi orang yang selamat dengan penjagaan Ramadan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang fi adab al-bab al-rabi' fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi, yakni tentang etika pengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب وهو طويل منتشر. Bab yang kita bahas pagi hari ini dan bab setelahnya merupakan tujuan daripada kitab ini. Apa itu kitab yang kita baca? Yakni At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasarah fi fusuli liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala. Dan beliau, kata pengarang daripada kitab ini, mencoba mengarahkan tujuan-tujuan kitab ini dengan ringkas di dalam bentuk fasal-fasal, di dalam bentuk bab-bab, agar mempermudah menghafalnya dan menguasainya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan di dalam memahaminya. Maka Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi dalam kitab Abdiyam ini mengatakan faslun awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'
an yaqsida bidzalika ridallah ta'ala, yakni wajh Allah ta'ala. Maka perkara pertama yang sepatutnya bagi pengajar Al-Quran, siapapun ya, yang namanya orang ngajar Al-Quran itu, ada yang cuman bisa ngajarin alif ba ta, bahasanya begitu. Ya, ada yang sudah bisa ngajar tahaji. Tahaji itu huruf hijaiyah sampai habis, mempraktekkan bagaimana membunyikan hurufnya. Ada yang bisa mengajar pakai panduan metode-metode cara membaca, mulai an-nahdiyah, iqra, qiraati, metode ummi, apalagi al-barqi, metode, banyak sekali metode. Kalau kita bilang metode yang paling bagus apa, bingung saya. Karena metode itu dibuat oleh mereka yang memang bisa merangkum atau bisa mentertib kalimat-kalimat baik yang secara umum ataupun secara khusus. Makna secara khusus itu ada yang namanya gharaibul kalimah. Contoh, ketika kita membaca misalnya tashil, bagaimana membaca tashil, atau bagaimana membaca imalah, atau bagaimana membaca ismam, gitu. Bismillahi majreha, ya, tidak majraha. Maka nanti satu saat akan ada orang yang dimana dia faham akan bacaan imalah, yang membaca imalah bukan cuma Imam Hafiz an Asim, mayoritas qiraah Syatibiyah, ya, tariqah Syatibi di Indonesia ini, tariqahnya Syatibiyah, ya, kemudian qiraatnya Hafiz, riwayatnya Imam Asim, itu kalau membaca seperti biasa, kayak imam, seperti tadi saya imam. Tapi kalau nanti ketemu dengan imam misalnya Nafi', ada riwayat daripada Warash dan Qalun misalnya, dia akan membaca berbeda. Yang dibaca imalah bukan hanya kalimat pada kalimat majreha, tapi semua. Setiap ada ya yang berada di tengah kalimat misalnya, atau di akhir kalimat, dia baca. Misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sebagainya. Itu ilmu. Ya. Ada yang sudah bisa sampai mengajar kepada yang demikian. Ada yang mengajar ilmu nagamat, ilmu maqamat, ilmu lagu dalam Al-Quran, dan macam-macam. Maka bagi pengajar Al-Quran dan juga pembaca Al-Quran, yaitu hendaknya ia bertujuan dengan membaca Al-Quran itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena Al-Quran bertujuan bagaimana dia mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Sebagaimana di dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang dibaca oleh kita ini mendatangkan keberkahan, memberikan keberkahan, merupakan keberkahan. Lihat dabbaru. Maka mulailah kalian mentadaburi, mencari nasihat, mencari tahu tentang Al-Quran dan perintah-perintahnya. Waliyatadzakkara ulul albab, di mana Al-Quran sebagai pengingat kepada mereka yang berfikir, yang berakal, yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala akal fikiran. Begitu juga dalam surah yang lain, Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Kitab ini adalah kitab yang memberikan keberkahan. Al-Quran itu membawa barakah. Ya, maka kita ketika mengajar atau belajar bertujuan untuk mencari keberkahan Al-Quran, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan pagi hari ini kita baca tadi 1-2 ayat, kita dengarkan 1-2 ayat, merupakan keberkahan yang membawa keberkahan dunia dan akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah di ayat kelima, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ay al-millatu al-mustaqimah. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ya, yang membaca Al-Quran,
yang belajar Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, kecuali Allah memerintah kepada kita semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas wal yaqin. Ikhlas wal yaqin. Dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya kita semua mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar, agama yang lurus, yakni ajaran yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari keterangan dua kitab yang sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya amal-amal perbuatan kita tergantung kepada bagaimana kita memiliki niat tersebut. Kita kepingin mencari keberkahan, maka Allah akan berikan keberkahan. Kita berniat untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah berikan ridha tersebut. Kita mencari kebaikan dari Allah, maka Allah yang maha baik akan memberikan kebaikan tersebut. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang tersebut hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka mudah-mudahan duduknya kita yang sebentar ini berniat mencari berkah, mencari ridha, mencari kebaikan dari Allah melalui kitabullah. Wa hadzal hadits min usulil Islam, dan hadis yang saya bacakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, min usulil Islam, termasuk di antara dasar-dasar agama kita, yakni al-Islam. Wa rawaina an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, dan diriwayatkan kepada kami kita semua keterangan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'ta an-nasu ala qadri niyyatihim. Maka beliau Sayyidina Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki, kita semua ini termasuk laki-laki, dapat menghafal hanyalah sesuai dengan ukuran niatnya, mendapatkan manfaat sebagaimana niatnya, mendapatkan athar sebagaimana niatnya. Dan diriwayatkan keterangan dari selain beliau, sesungguhnya manusia akan diberikan hanyalah sesuatu dengan ukuran niatnya. Yu'tan nas ala qadri niyyatihim. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. diriwayatkan kepada kami, yakni keterangan dari Al-Ustaz Al-Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah merahmati menyayangi beliau, maka beliau berkata, ikhlas, al-ikhlas ifradu al-haqqi fi ta'ah wal qasdi. Ikhlas itu mengkhususkan al-haq, yakni Allah, di dalam melakukan ketaatan sebagai tujuan. Ya, jadi artinya ikhlas itu tidak ada lain kecuali dikhususkan Allah di dalam melakukan ketaatan sebagai tujuan. Bukan karena si fulan, bukan karena tidak enak, bukan karena sebab hanya sekedar Ramadan, mumpung, tidak mumpung. Bukan mumpung, karena dia betul-betul berniat, dia gunakan waktu dan kesempatannya untuk menjadikan waktu itu barakah, untuk menjadikan kesempatan itu mendapatkan kebaikan, dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka wahuwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Dan tujuan itu adalah ia menghendaki dengan ketaatannya sebagai sarana pendekatan diri, at-taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita setelah kita sholat, kemudian kita berdoa, berzikir sebentar, kemudian kita duduk majalis al-ilm, menuntut ilmu ini sampai datang waktu syuruk, sampai datang waktu menjelang duha. Maka semua diniatkan dengan ketaatan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan manfaat dari itu semua, sebab itu sebagai sarana kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan lain. Duna syai',
آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق. Bukan sesuatu tujuan yang lain berupa pencitraan diri pada makhluk, pengen dilihat sama tetangganya, pengen dilihat sama kanan kirinya, pengen disebut sama sahibnya, Masya Allah ente subuh biasanya ngabuburit, sekarang tumben ente ngaji. Oh, enggak. Emang beginilah saya aslinya. Enggak. Semua kita tidak butuhkan dari itu. Kita bukan pencitraan, tapi kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam niat mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh pujian masyarakat, tidak butuh pujian dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang menjadikan diri kita mulia Allah. Maka kita butuh kemuliaan dari Allah. Innal izzah lillah jami'a. Sesungguhnya kedudukan, kemuliaan, pangkat derajat yang tinggi hanya milik Allah. Dan kepada Allah lah yang memang dia yang memberi kemuliaan. Atau makna minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah Ta'ala. Atau satu pengertian dari berbagai pengertian selain daripada tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita bukan hanya sekedar bertaqarrub. Memang saya kepengen belajar Quran. Memang kepengen saya bersemangat untuk mengisi hari-hari saya di waktu Ramadan. Di mana, maaf, daripada saya ke rumah, bisa jadi saya tidur. Atau saya ke rumah bisa jadi saya mengerjakan hal-hal yang tidak lebih bermanfaat dibandingkan saya duduk sejenak di masjid, lalu saya pulang mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahat, baik ilmu, kebaikan, dan keberkahan waktu saya. Ya. Jadi bukan takarub saja. Banyak selain niat hanya bertakarub. Niat yang baik semua kita hadirkan di dalam duduknya kita di masjid seperti ini. Wa qala wa yasihhu an yuqala al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Dan beliau mengatakan, Syekh Al-Qurashi, dapat dibenarkan kalau dikatakan ikhlas itu memurnikan perbuatan jauh daripada mencari perhatian makhluk. Mencari perhatian makhluk. Paling gampang begini Bapak, mohon maaf. Kita saat sholat sendirian, atau mungkin tahun kemarin lah, ya, tahun kemarin sepanjang tahun, semasa pandemi itu, kan nggak ke masjid kita tuh. Bisa jadi sholatnya di rumah, sendirian. Nggak ada yang lihat, kecuali dirinya sendiri dan Allah mungkin berdua. Istrinya juga kadang-kadang nggak ikut. Karena mungkin sedang halangan. Atau anaknya masih tertidur. Dibangunkan susah. Terpaksa dia harus sholat sendiri. Bagaimana dia merasakan kekhusyuan, kenikmatan, kelezatan iman di dalam sholat sendiri ini? Frekuensinya tidak berbeda. Kualitasnya tidak berbeda saat dia harus berangkat ke masjid, berjamaah dengan yang lain. Bisa jadi dia menjadi imam. Taruhlah dia sama-sama jadi makmum. Artinya tidak ada yang tahu. Ya, hanya dirinya. Bagaimana? Sama nggak kualitasnya? Atau jadi imam. Dia ketika menjadi imam keluarganya di rumah, bagaimana perasaan dia? Lalu kemudian dia menjadi imam di masjid, atau di musola, atau di surau, atau di mana-mana. Bagaimana rasanya? Apakah ada perbedaan kualitasnya? Maka semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Tetap masih lurus atau tidak, kualitasnya sama atau tidak, atau berkurang. Maka semua itu mensifati daripada perbuatan kita, yang dimana kita berbuat sesuatu terlepas daripada mendapatkan perhatian dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni an-nas. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlas istiwa af'al al-'abd fi al-zahir wal-batin. Diriwayatkan daripada Syekh Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati dan menyayangi beliau. Beliau berkata, ikhlas itu berkedudukan sama atau setara atau sejajar dengan perbuatan seorang hamba baik secara lahir dan batin. Artinya batin dan zahirnya sama. Jangan sampai begini. Saya teringat satu kisah dari Jabir radhiyallahu anhu ardah. Beliau bercerita, ada seorang sahabat yang masuk ke masjid seperti ini nih, ya, masuk ke masjid, lalu dia ambil barisan shaf. Sebelum dia takbir, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa. Ya, tidak dia nikmati betul setiap kalimat bahwa dia sedang meminta ampun kepada Allah, meminta bimbingan dari Allah, meminta petunjuk dari Allah agar ibadahnya diterima.
Allahumma inna astaghfiruka. Allahu Akbar. Gak ada penghayatan sama sekali. Gak ada bagaimana dia menselaraskan antara batin dan zahirnya. Zahir, Allahu Akbar. Berarti batinnya sudah lebih mantap dibandingkan hanya jasadnya. Jasadnya bisa melemah, tapi batinnya menguatkan jasad itu menjadi kuat. Ya, maka semestinya ketika kita sudah mau takbir, Allahu Akbar, tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Kita semua kecil. Tidak ada yang lebih agung kecuali Allah. Kita ini hina. Tidak ada kemuliaan-kemuliaan dunia kecuali Allah asal dari kemuliaan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dikarunia Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas wal yaqin zahir wa batin. Amin Allahumma amin. Wa an Dhinnun rahimahullahu taala qala, dan diriwayatkan daripada Syekh Dhinnun, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, thalathun min alamatil ikhlas. 3 yang beliau mengatakan sebagai tanda keikhlasan. Thalathun min alamatil ikhlas. Ma huwa? Yang pertama, al-istiwa'ul madhi wal-dhammi min al-ammah. Setara baginya pujian dan cacian dari masyarakat. Artinya, ketika engkau memuji, tidaklah aku bangga dan terbang ke langit. Tidaklah hina dan terpendam paling bawah bumi ketika engkau mencaci dan menghinaku. Artinya apa? Tidak peduli. Saya hanya mengharapkan Allah. Tidak mengharapkan perhatian dan pujianmu, wahai sesama makhluk. Ya. Al-istiwa, al-madhi, wal-dhammi min al-ammah. Secara umum. Nggak peduli mau yang datang presiden, mau yang datang wali kota, gubernur, jadi makmum di belakang kita. Sama niatnya. Mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Atau misalnya di kantor, karyawan. Nanti komisaris kita akan berjamaah di hall, lantai 4 misalnya. Wow. Rebutan, pengen jadi imam. Kenapa? Caper, cari perhatian. Pengen dilihat, wow, imam si fulan. Imam si fulan. Wah, malah mulai berubah. Yang biasanya kalau dia sesama karyawan, imamnya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sudah pimpinannya datang, preskomnya datang, ya, presiden komisaris datang, wah, pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, al-istiwa al-madah. Wal-dhammi min al-ammah. Ya umum lagi sudah. Ya. Dia mencari perhatian makhluk. Wathani, yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Kata beliau Syekh Dhinnun rahimahullah, yang kedua, melupakan melihat amal-amal ibadah yang telah dilakukan di saat mengerjakan amal-amal ibadah. Bahwa makna, apa itu maknanya? Kita sudah nggak lihat lagi, kemarin kayaknya saya sepertinya lebih bagus. Maka bagaimana caranya saya ini hari ini harus berubah. Tapi perubahan bukan karena Allah. Ya, frekuensi itu berubah atau kualitas itu berubah, berbandingnya tidak sama. Mestinya ketika dia mau sholat, ya Allah, kemarin saya bagus, hari ini saya harus bagus. Tapi minimal kemarin kalau saya tidak bagus, hari ini lebih bagus. Bagaimana amal-amal perbuatan yang lain? Artinya sudah tidak melihat amal ibadah yang dilakukan di saat mengerjakan amal ibadah. Dia konsen, ya Allah, pokoknya saya harus ikhlas. Subuh hari ini harus bagus. Subuh hari ini harus khusyuk. Subuh hari ini harus khudur hati saya. Tidak lagi berpikir, kemarin bagaimana nasibnya? Kemarin bagaimana nasibnya? Konsen saat itu. Yang kedua, wasalith, dan yang ketiga, waqtidha thawabil a'mal fil akhirah. Dan dia, siapapun kita, hanya menghendaki pahala, ganjaran
dan balasan amal-amal perbuatan ibadah yang kita lakukan diberikan sempurna nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau hanya dunia, ya Rabb, kecil. Ketika kita sholat, ya Allah, saya sudah sholat selama 21 tahun di usia saya setelah akil balik misalnya. Berarti tambah akil balik 9 tambah, taruhlah 21. Ya, berarti 30 tahun misalnya. Ya, umur ketaatan dia baru 21 tahun. Maka balaslah 21 tahun ketaatan saya ini, ya Allah, dengan ini, dunia. Ya Allah, kecil sekali. Sebagian di dalam surat Al-Isra, apa Allah bilang? Man kana yuridul ajilah. Kalau kita pengen dunia, al-ajilah, dicepetin. Saya teringat analogi ayat ini nih. Man kana yuridul ajilah ajjalnahu fiha ma sya'. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuma madhura. Kayak kita punya uang recehan. Gopean, 200, bahkan mungkin cepean di samping kanan mobil kita. Saat kita lewat di lampu merah, berhenti kita sejenak ya sambil nunggu lampu hijau. Datang anak-anak kecil atau mungkin agak sedikit tua atau anak-anak muda, entah dia berjualan, entah dia sengaja dengan langsung asail minta sama kita, ringan kita. Ya, ringan. Banyak gopean, banyak 200-an. Banyak. Maka dunia seperti itu. Receh buat Allah. Man kana yuridul ajilah. Dipercepat. Mau dunia, kata Allah. Nih, kayak kita. Ada anak kecil mau uang gopean. Tuh, gope. Tuh, 200. Tuh, 100. Ya. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Akan tetapi, kalau seseorang menginginkan akhirat itu mahal. Maka Allah tunda dulu. Ini orang benar nggak nih ibadahnya? Ini orang ikhlas nggak nih? Yakin nggak nih? Jangan-jangan hari ini begitu, besok begini. Nah, hari ini begini, besok begitu. Dan sebagainya. Artinya nggak stabil. Ya, nggak stabil. Besok-besok malah kufur. Jauh daripada iman. Maka ibarat akhirah bukanlah seperti recehan. Akhirah ini sebagaimana sebongkah berlian yang ada di dashboard mobil kita. Sama persis, saat kita berhenti di lampu merah, datang anak-anak tersebut, atau datang anak-anak muda tersebut, atau orang yang lebih tua, tiba-tiba dia bukan minta recehan seperti biasa. Pak, boleh nggak saya minta bongkah berlian itu? Kasih nggak? Dikasih nggak? Ya, sembarangan. Kalau cuma 1.000, 2.000 saya kasih, goceng boleh lah. Atau 100.000 nih. Jangan yang ini berlian miliaran. Begitu sayangnya kita. Begitu juga Allah. Betapa mahalnya kenikmatan akhirah. Maka tak sebanding kalau kita hanya meminta pahala dunia. Maka waqtida thawabal a'mal atau thawabil a'mal fil akhirah. Kita hanya menghendaki pahala akhirah yang sempurna. Khalidina fiha abada. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pasti lebih agung. Kapan itu? Akhirah. Kehidupan setelah kehidupan dunia. وعن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, Allah merahmati beliau, menyayangi beliau, berkata, meninggalkan atau tidak beramal ibadah karena manusia adalah suatu riya, ya. Artinya sedangkan beramal ibadah karena manusia adalah satu kemusyrikan. Maka tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan beramal ibadah karena manusia adalah riya. Begitu juga wal amal li ajlin nas syirik, dan beramal ibadah karena manusia adalah kemusyrikan. Kita sekutukan Allah. Saya beramal, berbuat, melakukan sesuatu karena ente. Ya Rabb, hilang sudah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, kita niatkan bukan kembali kepada Allah. Wal ikhlas an yu'afika Allah Ta'ala minhuma. Dan ikhlas, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dirimu dari dua hal tersebut. Ya, dari dua hal tersebut. Allah menyelamatkan mina
minar riya dan juga minasyirk. Artinya dua-duanya kita tidak tempuh jalan tersebut karena dua-duanya jalan yang buruk. Kita tidak riya kepada makhluk, kita juga tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhlas bukan karena makhluk dan kita berharap hanya kepada Allah. Wa an Sahli At-Tustari rahimahullahu taala قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. Panjang sekali hadis dan keterangannya ini. Saya baca sedikit saja, mudah-mudahan cukup. Waktunya sudah habis. Sudah waktu syuruk. Dan juga diriwayatkan daripada Syekh Sahal At-Tustari rahimahullah taala, beliau berkata, orang-orang yang cerdas, al-akyas, ya, al-akyas berarti orang yang bisa mengkiaskan sesuatu, berarti dia dipastikan memiliki kecerdasan. Maka kias itu cerdas. Dalam bahasa Arab al-akyas. Nadhar al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghair hadha. Orang-orang yang cerdas pernah merenungi tentang penafsiran kalimat atau kata al-ikhlas, namun mereka tidak menemukan selain definisi ini. Paling gampang, ada yang bertanya sama saya, ikhlas itu bagaimana sih? Ikhlas itu yang tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas. Maksudnya? Surah Al-Ikhlas berapa ayat, Pak? Berapa ayat? 6. 4. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut surat apa? Al-Ikhlas. Kalimat ikhlasnya mana? Maka nazar al-akyas, orang yang cerdas, melihat dan ingin mentafsirkan ikhlas itu di mana dan bagaimana, falam yajidu ghair hada. Dia tidak menemukan sesuatu selain definisi ini. Nah, saya bacakan definisi menurut al-akyas, orang yang cerdas. An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Harus keadaan gerak seseorang dan diamnya, gerak atau diam. Di saat ia diam-diam bersembunyi, nggak kelihatan, dia ibadah sendirian di tengah malam, di bawah keadaan lampu mungkin temaram atau gelap gulita, atau saat dia terang-terangan jamaah dengan orang banyak, ada orang lain di kanan kirinya, depan belakangnya, itu karena Allah Ta'ala semata. Nggak peduli. Artinya apa? Qul huwallahu ahad. Allahu deh. Cuman atu Allah. Qul huwallahu ahad. Di situlah nilai ikhlas. Enggak qul huwallahu ahad wa thani fulan. Qul huwallahu ahad wa thalith DKM. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu dan yang keempat, tetangga. Ya. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu. Warabi yang keempat, mertua. La. Qul huwallahu ahad. Cukup Allah. La yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunya. Tidak bercampur keadaannya. Bagaikan air bening putih dengan kualitas air terbaik. Tidak bercampur dengan air-air yang lain. Tidak ada zat-zat yang mengotorinya atau yang mengganggu kualitas air tersebut. Keadaannya oleh sesuatu apapun. Tidak oleh nafsu. Tidak oleh hasrat, keinginan. Dan juga tidak pula oleh dunia. Maka saya teringat satu doa yang diajarkan oleh Sayyid Al-Allamah Habib bin Salim bin Abdullah Syatiri. Dia mengajarkan doa, Allahumma sallimna minal waba wal bala wal riya wal kibriya. Ya Allah, selamatkanlah dari 4 perkara. Yang pertama, bala, baik dunia ataupun akhirat. Wal wabah, dan juga musibah dan wabah. Yang ketiga, warriya, ingin dilihat oleh sesama makhluk.
Yang keempat, wal kibriya, keangkuhan, kesombongan, kecongkakan. Ya, Allahumma sallimna minal bala wal waba wal riya wal kibriya. Insyaallah. Kenapa? Sebab begitu banyak kita, jangankan, tidak usahlah yang pandai, cerdik, cendekia, yang cerdas, yang biasa-biasa aja kadang sombong. Yang nggak punya apa-apa itu sombong. Dan apa kalau kita mau punya? Kecerdasan Allah yang punya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau seandainya ada orang yang paling pintar, paling alim, paling cerdas, maka semua berasal dari Allah. Di atas segala ilmu berasal dari Allah yang Maha memberi ilmu. Maka ketahuilah, mudah-mudahan kita semua dianugerahi keikhlasan, keyakinan, dan kekuatan untuk mencari sesuatu hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tutup Ramadan tahun ini dengan ketulusan hati kita, dan kita berpisah dengan Ramadan dengan berakhirnya semua kesedihan, berakhirnya semua kesempitan hidup, berakhirnya semua kesulitan hidup, berakhirnya semua kesusahan, kegundahan hati sanubari kita. Dan kita akhiri Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan keberkahan, dan permulaan setiap kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri Ramadan tahun ini dengan dibukakan setiap pintu-pintu kebaikan, baik untuk kita, wa ala ahlina, untuk keluarga kita, wa ala ahibbatina, untuk orang-orang kita sayangi, wa yuballighna Ramadan sinin ba'da sinin. Allah jumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang. La taj'al akhir ahdina bis-siyam wal qiyam wal Qur'an. Allah tidak jadikan pertemuan Ramadan tahun ini pertemuan yang terakhir. Ya Rabb, dan Engkau jadikan pertemuan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena kami ingin berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kami ingin perbaiki lagi amal perbuatan kami. Kami ingin berbanyak bekal-bekal kami menghadap-Mu, ya Rabb. Kami malu kalau kami tak punya bekal menghadap-Mu, ya Rabb. Waj'al Ramadan syahidan lana la alaina. Dan Allah jadikan Ramadan saksi bahwa kita menghidupkan siang dan malam Ramadan, dan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa'fu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Hada minni. Cukup wala masud. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak semuanya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan Pak Kiai. Sesi selanjutnya ada tanya jawab. Kan ada yang mau bertanya tentang adab membaca Al-Qur'an, sehingga dengan adab-adab ini syafaat Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'anul Karim pada kita semuanya, insya Allah berikan kepada kita yang bermanfaat pada akhirat kita. Mungkin ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, demikian Bapak semuanya. Kemudian kita akhiri doa udah ya Pak Kiai. Doa udah ya tadi. Kita doa kafaratul majlis dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, apa yang saya sampaikan ini membawa maslahat, apa yang saya sampaikan ini membawa barakah. Mari kita bersemangat. Ada 10 terakhir Ramadan, ada Lailatul Qadar yang harus kita kejar, ada hari-hari dan malam-malam yang agung, yang mulia, yang setiap orang-orang soleh zaman dahulu menangisi perpisahan dengan Ramadan, bersedih dengan kepergian Ramadan. Maka jadikanlah kita sebagaimana mereka orang-orang soleh tersebut, bersedih hati kalau harus berjumpa dengan berpisah dengan Ramadan. Maka manfaatkan 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur, kesehatan zahiran wa batina, sehingga kita bisa menjaga siang dan malam kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim.